Nah, baiklah, di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar metode, strategi, teknik, dan taktik dalam pembelajaran bahasa. Baiklah, di sini saya akan membahas konsep dasar dari metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya metode diskusi, debat, brainstorming, dan cooperative learning. Metode dapat berupa cara yang digunakan untuk mengajar, seperti ceramah, demonstrasi, atau penemuan. Nah, selanjutnya ada strategi. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, strategi pembelajaran langsung, interaktif, atau melalui pengalaman. Strategi dapat berupa cara yang digunakan untuk mengorganisasi pengalaman belajar, seperti strategi berbasis diskusi atau strategi berbasis pengalaman. Nah, yang terakhir adalah taktik pembelajaran. Taktik adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu strategi. Misalnya, taktik menggunakan media digital untuk memperluas informasi. Taktik dapat berupa cara yang digunakan untuk mengajar, seperti taktik menggunakan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dalam sintesis, metode dan strategi pembelajaran, bahasa melibatkan pendekatan yang tepat, metode yang efektif, dan teknik yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode, strategi, dan teknik serta taktik pembelajaran bahasa. Metode yang pertama, metode diskusi adalah pembelajaran melalui diskusi dan debat. Kedua, metode cooperative learning adalah pembelajaran melalui kerja kelompok dan kolaborasi. Ketiga, metode ceramah adalah pembelajaran melalui ceramah dan penjelasan. Strategi. Yang pertama, strategi berbasis diskusi adalah pembelajaran melalui diskusi dan debat. Kedua, strategi berbasis pengalaman adalah pembelajaran melalui pengalaman dan praktik. Ketiga, strategi berbasis media adalah pembelajaran melalui media digital dan teknologi. Teknik. Yang pertama, teknik bertanya adalah pembelajaran melalui pertanyaan dan jawaban. Kedua, teknik memberikan feedback adalah pembelajaran melalui umpan balik dan evaluasi. Ketiga, teknik demonstrasi adalah pembelajaran melalui demonstrasi dan praktik. Taktik. Yang pertama, taktik menggunakan media digital adalah pembelajaran melalui media digital dan teknologi. Kedua, taktik menggunakan gamifikasi adalah pembelajaran melalui gamifikasi dan motivasi. Ketiga, taktik menggunakan pengalaman lapangan adalah pembelajaran melalui pengalaman lapangan dan praktik. Selanjutnya saya akan membahas keunggulan dan kelemahan masing-masing metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran bahasa di SD. Yang pertama yaitu metode diskusi. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan dalam pemecahan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, dan memperluas wawasan dari siswa. Kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang sepanjang, tidak dapat digunakan untuk kelompok yang besar, siswa mendapat informasi yang terbatas. Yang kedua yaitu metode cooperative learning. Kelebihannya yaitu membantu siswa bekerja sama dan berbagi informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial. Kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat digunakan untuk kelompok yang besar, siswa mendapat informasi yang terbatas, dan dikuasai oleh siswa yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Yang ketiga yaitu mode ceramah. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat diikuti oleh jumlah siswa yang banyak. Siswa menjadi lebih fokus, guru mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu siswa menjadi sangat pasif, proses pembelajaran kurang menarik dan membosankan. Proses pengajaran berfokus pada pengertian kata-kata saja. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari strategi dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu strategi berbasis media. Keunggulannya yaitu membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif, membantu siswa memahami dan menemukan secara mandiri berdasarkan media audio visual. Kelemahannya yaitu kurang relevan untuk metode pembelajaran yang menekankan aspek membaca, bukan mendengarkan. Kurang efektif untuk membangun keterampilan pembelajaran yang berbasis pada aspek membaca.
Yang kedua yaitu strategi berbasis diskusi. Keunggulannya yaitu membantu siswa dalam memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan. Membantu siswa dalam membangun potensi berpikir kritis bersama-sama. Kelemahannya yaitu siswa diprediksi hasilnya karena interaksi antar peserta didik muncul secara spontan, memerlukan waktu yang cukup panjang yang tidak mungkin dalam kelas yang memiliki waktu pembelajaran terbatas. Strategi berbasis pengalaman. Keunggulannya yaitu membantu siswa dalam membangun keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Membantu siswa dalam menarik kesimpulan dan generalisasi tertentu. Kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan di semua mata pelajaran seperti matematika. Memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari teknik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu teknik bertanya. Kelebihannya yaitu memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, mencari jawaban sendiri, serta meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kekurangannya itu bisa membutuhkan waktu yang panjang dan tidak cocok untuk kelompok yang besar. Yang kedua yaitu teknik memberikan feedback atau timbal balik. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mencari jawaban sendiri, serta membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Kekurangannya yaitu bisa membutuhkan waktu yang panjang dan tidak cocok untuk kelompok yang besar. Teknik demonstrasi. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang dipelajari, serta membantu siswa dalam mengamati proses terjadinya sesuatu. Kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, fasilitas yang kurang, serta membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan taktik pembelajaran menggunakan media digital. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mencari jawaban sendiri, serta membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Kekurangannya yaitu memerlukan perangkat yang mendukung seperti PC atau laptop, serta menggunakan kemampuan guru dalam mengoperasikan program ini. Kelebihan dan kekurangan taktik pembelajaran menggunakan pengalaman lapangan. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang dipelajari, serta membantu siswa dalam mengamati proses terjadinya sesuatu. Kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, fasilitas yang kurang, serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, tadi adalah beberapa contoh dari keunggulan dan kelemahan dari metode, strategi, teknik, dan taktik dari pembelajaran bahasa.